Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu teknik di dalam Pixel Lab, di mana teknik tersebut kita akan coba merancang layout atau background dari pembuatan brosur. Oke, nah kita akan langsung aja mulai untuk konsepnya seperti apa. Nah, yang bagian pertama di sini teman-teman boleh persiapkan dulu untuk background teman-teman. Dalam hal ini, misalkan kita mau supaya backgroundnya itu nanti adalah background lembar kerja berbentuk background gradient, maka di sini kita boleh pilih untuk gradient mana sih sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau misalkan tidak ada, kita bisa manfaatkan fasilitas dari color ya, atau warna. Nah, untuk warna itu sendiri kita akan pakai yang ini. Bagaimana konsep pembuatan dari warna seperti ini? Yang pastinya nanti pilih tanda plus ya. Kita pilih tanda plus, lalu di sini boleh diganti, akan ada dua color stop. Apa fungsi dari dua color stop ini? Itu sudah pernah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Silakan teman-teman boleh pahami ya. Nah, setelah nanti diganti, kalau sudah ini kita boleh oke kan, kita boleh checklist. Oke, bagian pertama kanvas kita atau lembar kerja kita sudah kita ubah. Maka berikutnya kita akan ambil nih file gambarnya. Kita pilih from gallery, kita ambil salah satu gambar. Ini dia ada gambar mobil. Kita atur untuk ukurannya. Posisinya mungkin di sini sudah cukup ya, di sini. Nah, kita akan sedikit modifikasi, di mana dari gambar ini kita hanya butuh gambar mobilnya saja, sedangkan backgroundnya kita akan buang. Nah, sebenarnya cara melakukannya kita bisa menggunakan beberapa cara. Dalam hal ini kita menggunakan eraser. Kita akan hapus. Maka di sini kita boleh pilih erasernya. Setelah itu, nah di sini kan kalau teman-teman boleh perhatikan kan ada beberapa bagian pengaturan, apakah size atau ukuran mata brushnya, apakah hardnya atau hardnessnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita sampai ke tahap itu, kita mau menghapus pakai seleksi saja. Nah, ini dia untuk pakai seleksi. Nah, untuk pakai seleksi seperti ini, kalau di dalam istilah Photoshop disebut dengan quick mask ya. Jadi kita bisa memblok atau menyeleksi area mana yang langsung kita mau hapus secara cepat. Nah, kalau sudah kita gunakan yang bentuk bebas, kita boleh klik ya. Kita boleh klik. Caranya bagaimana? Kita akan langsung mulai saja. Jadi ini boleh kita klik, kita tarik seperti ini. Inilah adalah area yang kita blok. Misalkan kalau sudah, di sini kita boleh pilih ya teman-teman ya, apakah kita mau hapus area yang terseleksi atau di luarnya. Maka kita pilih yang di luar. Oke, yang nomor 2 dari kanan tadi ya. Sehingga secara otomatis bagian area luar itu sudah terhapus. Maka kita tinggal membuang areanya yang kecil-kecil. Kita boleh gerakkan seperti ini pelan-pelan. Di sini kita buat blur ya, sedikit blur, kita naikkan sehingga hardnessnya kita naikkan yang sebelah kanan ini, sehingga nanti pada saat kita lakukan pergerakan atau penghapusan itu tidak serta-merta dia dihapus secara strong. Begitu area yang terkena bagian mata kuas erasernya akan terhapus, tidak, dia nanti akan blur dulu pinggirannya. Jadi biasanya itu digunakan untuk hasil yang lebih rapi ya. Jadi kita boleh tarik pelan-pelan seperti ini. Memang cukup sulit pada saat bekerja, apalagi dalam hal ini kita masih kurang terbiasa ya. Selama ini juga kita pasti kurang terbiasa
untuk melakukan desain menggunakan mobile seperti ini. Tapi tidak masalah, kita pelan-pelankan saja. Nanti kita boleh tutupi ya. Cara menutupinya nanti kita bisa manfaatkan fasilitas yang namanya warna. Kita akan ubah berdasarkan warna saja nanti. Pelan-pelan kita harus hapusnya. Hati-hati ya pada saat menghapusnya. Kalau seandainya ada yang terhapus, di situ teman-teman boleh klik undo ya untuk mengembalikan kembali posisinya. Oke, nah kalau sudah ini kita boleh checklist. Setelah itu kita akan sedikit ubah biar dia menyatu dengan area backgroundnya. Caranya kita boleh pilih color filters. Nah di sini kita naikkan dulu saturationnya biar nampak nanti untuk warna yang kita pilih ya. Kita akan pilih warna yang mirip dengan warna background kita. Nah kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah boleh di checklist, diokekan. Kalau sudah diokekan, maka kita akan lanjut untuk bagian yang berikutnya ya. Nah, kalau sudah,
Maka yang berikutnya kita ambil gambar yang kedua from gallery. Setelah itu ini kita ambil nih, ada gambar mesinnya. Kita okekan saja, kita boleh letakkan di sini ya. Nah, seperti ini. Kita letakkan. Setelah itu kita boleh hapus kembali menggunakan eraser. Di mana area yang akan kita hapus itu dia area random ya. Kita boleh lakukan random seperti ini. Biar jangan terlalu segitiga, segi 4 ya. Setelah itu checklist. Nah, setelah selesai seperti ini, kita boleh kurangi opacity-nya. Oke, ini udah cukup, saya rasa. Nah, kita letakkan di sini. Seperti ini. Nah, setelah itu, kita ambil nih gambar yang berikutnya. Ini dia gambar yang berikutnya. Nah, untuk gambar yang berikutnya lagi-lagi kita mau hilangkan, kita hanya ambil gambar setirnya saja. Maka karena berhubung setirnya itu bulat, kita bisa pakai ini. Dia lebih gampang ya. Nah, setelah dapat, kita langsung boleh klik checklist. Ini dia. Ini kita boleh perbesar sesuai keinginan kita, lalu kita letakkan di sini. Seperti biasa, kita kurangi opacity-nya biar dia nampak sedikit lebih menyatu. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita boleh tambahkan kembali. Ini dia, sama seperti pekerjaan yang tadi, ini kita akan hapus dulu. Kita eraser. Kita lakukan secara cepat. Untuk bagiannya kita naikkan. Ini juga seperti tadi ya, penghapusannya randomkan saja. Yang penting dia tidak nampak bulat, persegi seperti gambar yang pertama. Karena bagian gambar juga nanti akan kita lakukan yang namanya ini dia opacity. Tapi sebelum kita masuk ke opacity, kita ubah dulu warnanya sama seperti warna yang pertama tadi. Nah, kalau sudah, opacity-nya jangan lupa kita kurangi. Kita letakkan seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal menambahkan teksnya. Ketikkan. Nah, ini dia untuk bagiannya.
Oke. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti ini ya. Ini dia. Demikianlah untuk video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.